Pemirsa, CEO Nvidia Jensen Huang kembali menjual sebagian saham miliknya senilai jutaan dolar Amerika. Ya, penjualan ini dilakukan di tengah lonjakan harga saham Nvidia dan kekayaan pribadi Huang yang terus meroket. Bos Nvidia Jensen Huang melepas 225.000 saham perusahaan senilai 36,4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 590 miliar rupiah. Penjualan ini merupakan bagian dari rencananya untuk menjual hingga 6 juta saham Nvidia secara bertahap hingga akhir tahun 2025. Pada bulan Juni lalu, Huang juga menjual saham pertamanya dalam rencana ini senilai 15 juta dolar Amerika. Langkah Huang ini terjadi di tengah performa luar biasa Nvidia yang baru saja mencetak tonggak sejarah sebagai perusahaan publik pertama dengan valuasi 4 triliun US dollar. Saham Nvidia terus meroket karena permintaan tinggi terhadap chip AI yang menjadi tulang punggung model bahasa besar. Tak heran jika kekayaan Huang melonjak drastis, naik hampir 29 miliar US dollar sejak awal tahun ini. Dengan total kekayaan mencapai 144 miliar dolar atau sekitar 2.333 triliun rupiah, Jensen Huang kini menempati posisi ke-9 orang terkaya di dunia versi Bloomberg Billionaires Index. Ia bahkan menggeser Warren Buffett yang berada satu peringkat di bawahnya. Meskipun terus melepas saham, Huang masih menguasai lebih dari 858 juta saham Nvidia, baik secara langsung maupun melalui entitas lainnya. Berbagi sumber, IDEX Channel. Kembali di Prime Market Highlight, pemirsa. Misteri kecelakaan tragis Air India 171 mulai terkuak. Ya, laporan awal menyebut kedua mesin kehilangan daya hanya beberapa detik setelah lepas landas akibat saklar bahan bakar tiba-tiba mati. Laporan awal penyelidik mengungkap temuan mengejutkan soal kecelakaan Air India 171 yang menewaskan 260 orang di Ahmedabad, India Barat. Hanya dalam hitungan detik setelah lepas landas, kedua saklar bahan bakar Boeing 787 Dreamliner mendadak berpisah ke posisi cut-off, memutus suplai bahan bakar dan memicu kehilangan daya total. Kondisi itu biasanya hanya dilakukan setelah pesawat mendarat, bukan saat mengudara. Data black box menunjukkan kebingungan di kokpit. Salah satu pilot terdengar bertanya mengapa saklar dimatikan, namun rekannya membantah melakukannya. Setelah itu kedua saklar dikembalikan dan mesin sempat menyala ulang, namun hanya 1 menit yang berhasil pulih sepenuhnya sebelum pesawat jatuh. Para ahli menilai saklar ganda sulit diaktifkan secara tidak sengaja, sehingga menimbulkan spekulasi serius soal potensi kesalahan manusia atau gangguan teknis yang belum terdeteksi. Penyelidik kini fokus pada rekaman suara kokpit untuk mengidentifikasi siapa yang mematikan dan menyalakan ulang saklar. Para pilot dipastikan bebas alkohol dan dinyatakan fit untuk terbang, serta telah cukup istirahat sebelum penerbangan. Namun hingga kini belum jelas motif atau penyebab pasti aksi di kokpit yang mengarah pada salah satu kecelakaan udara paling mematikan di India ini. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, NASA tengah berada dalam situasi yang kian mengkhawatirkan setelah lebih dari 2.000 staf senior dilaporkan mengundurkan diri secara sukarela dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini terjadi di tengah rencana pemotongan anggaran besar-besaran oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. NASA tengah berada dalam situasi yang kian mengkhawatirkan setelah lebih dari 2.000 staf senior dilaporkan mengundurkan diri secara sukarela dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini terjadi di tengah rencana pemotongan anggaran besar-besaran oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Pengurangan ini terjadi di tengah persiapan NASA untuk misi penting termasuk pengiriman kru baru ke bulan pada tahun 2026. Yang menjadi perhatian utama adalah mayoritas dari staf yang mengundurkan diri memegang peran vital dalam berbagai divisi utama NASA. Staf NASA itu terlibat dalam penelitian ilmiah, eksplorasi luar angkasa berawak, hingga pengembangan teknologi untuk misi-misi masa depan. Kepergian dari staf yang mengundurkan diri bukan hanya karyawan biasa, melainkan para insinyur senior, ilmuwan, dan manajer proyek. Pemangkasan ini merupakan bagian dari usulan pemotongan anggaran lebih dari 6 miliar dolar Amerika untuk NASA pada tahun 2025.
Jika disetujui Kongres, pengurangan ini akan memangkas hampir 25% dari total anggaran NASA dan dapat menyebabkan pembatalan berbagai proyek penelitian serta misi besar, termasuk Gateway Lunar Orbit Station. Meskipun pemangkasan ini bisa diubah oleh Kongres, kerugian keahlian dan pengalaman yang sudah terjadi dinilai akan berdampak jangka panjang terhadap kepemimpinan dan inovasi Amerika Serikat di bidang antariksa. Banyak pihak berharap Kongres dapat mengambil langkah untuk melindungi anggaran NASA demi menjaga keberlanjutan eksplorasi luar angkasa dan riset sains masa depan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Perusahaan layanan internet Starlink menghentikan sementara layanan untuk pelanggan baru di wilayah Indonesia. Penghentian sementara ini disebabkan kapasitas jaringan yang telah mencapai batas maksimum. Perusahaan layanan internet satelit milik Elon Musk, Starlink, resmi menghentikan sementara penjualan perangkat serta aktivasi kit baru untuk pasar Indonesia. Penghentian dilakukan untuk pelanggan yang membeli melalui jaringan retail maupun pihak ketiga di Indonesia. Dalam pengumuman yang disampaikan melalui situs resminya, manajemen Starlink mengungkapkan bahwa penghentian sementara ini disebabkan kapasitas jaringan yang telah mencapai batas maksimum. Meski demikian, calon pelanggan masih dapat melakukan pemesanan awal dengan menyetor deposit dan akan menempatkan mereka dalam daftar tunggu. Starlink menyatakan akan memberikan pemberitahuan saat layanan kembali tersedia. Dan pihak perusahaan mengaku telah bekerja sama dengan pihak lokal untuk membawa Starlink ke Indonesia secepat mungkin. Starlink sendiri telah beroperasi di Indonesia sejak 2022, namun baru menyelenggarakan layanan secara resmi pada Mei 2024. Ekspansi ini menunjukkan tingginya minat terhadap layanan internet satelit Starlink di Indonesia, khususnya untuk wilayah 3T. Berbagai sumber, IDEX Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, informasi selanjutnya datang dari industri hiburan, di mana film Superman versi terbaru garapan James Gunn langsung terbang tinggi di box office Amerika Utara. Ya, film ini mencetak pendapatan lebih dari 122 juta US dollar atau sekitar 1,9 triliun hanya dalam akhir pekan perdananya. Film Superman produksi Warner Bros. Dan DC Studios memuncaki box office Amerika. We put ourselves in a place we don't belong. Sementara itu, Jurassic World Rebirth harus turun ke posisi kedua dengan pendapatan 40 juta US dollar pada pekan keduanya. Film fiksi ilmiah ini dibintangi Scarlett Johansson dan Marcella Ali. Di posisi ketiga ada F1 The Movie yang menampilkan Brad Pitt mengantongi 13 juta US dollar. Adapun para analis menyebut musim panas ini dipenuhi film spektakuler dengan Pemirsa, Garena resmi mengumumkan Haikyuu Fly High, game mobile bergenre sport card yang diadaptasi dari serial anime populer Haikyuu. Ya, game ini akan dirilis pada 31 Juli 2025 melalui App Store dan Google Play secara global. Garena resmi mengumumkan Haikyuu Fly High, game mobil bergenre sport card yang diadaptasi dari serial anime populer Haikyuu. Game ini akan dirilis pada 31 Juli 2024 melalui App Store dan Google Play secara global. Di Haikyuu Fly High, pemain akan dapat merekrut pelatih pemain voli dan bertanding menggunakan pemain voli ikonik dari serial anime Haikyuu Fly High. Pertandingan akan semakin seru dengan grafik visual 3D berkualitas tinggi dan animasi skill sinematik membuat permainan jauh lebih menyenangkan. Seluruh pemain yang telah mengikuti periode praregistrasi dapat mempersiapkan berbagai strategi untuk menciptakan tim voli impian dengan karakter favorit seperti Shoyo Hinata, Tobio Kageyama, dan lainnya. Sepanjang periode praregistrasi, Garena menyatakan bahwa Haikyuu Fly High telah mendapat 5 juta pendaftaran. Melihat antusiasme ini, Garena akan memberikan paket hadiah peluncuran yang berisi recruit tiket, diamonds, gold, in-game training item, dan bingkai chat eksklusif Shoyo Hinata. Berbagi sumber IDEX Channel.